Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Safira dari kelompok 9 dan rekan saya Amelia Intan Cahyani ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip-prinsip keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum menggunakan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Baik, selanjutnya Abdul Fattah Abdul Ghuddah dalam karya Al-Rasul Al-Mu'allim Mu'asadibuhu fi Al-Ta'lim yang telah dialih bahasa dengan tajuk 40 Strategi Pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus membahas metode dan strategi pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat. Metode dan strategi ini telah terbukti menghasilkan sebuah generasi terbaik. Berikut metode pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keteladanan dan akhlak mulia. Yang kedua, bertahap. Yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Yang keempat, mengajar secara selektif. Yang kelima, interaktif. Yang keenam, logis rasional. Yang ketujuh, menyelami EQ dan pemahaman. Yang kedelapan, metode tamsil. Selanjutnya ada metode tasbih, metode menulis dan menggambar di atas tanah, mengajar secara lisan dan isyarat tubuh, memperlihatkan alat peraga, menawarkan pertanyaan lebih dahulu, menjawab sesuai pertanyaan, menjawab panjang lebih dari pertanyaan, mengiring perhatian bertanya di luar pertanyaan, meminta yang lain mengulang pertanyaan, meminta yang lain menjawab, memberikan pujian tatkala mampu bertanya, mendukung kebenaran dengan sikap diam, memilih momentum yang tepat, menyelingi dengan humor dan lelucon, meyakinkan dengan bersumpah, mengulang penjelasan, mengubah posisi dan mengulang untuk hal yang penting, menggantung rasa ingin tahu dengan membiarkan sesuatu tidak jelas, menjelaskan secara global lalu dirinci, nasihat dengan penguatan, motivasi dan peringatan, berita masa lalu, pendahuluan yang halus ketika materi beliau malu menyampaikan, sangat memperhatikan pendidikan wanita. Rasulullah marah jika situasi mengharuskan marah, menganjurkan belajar bahasa asing, mengajar dengan kepribadian yang luhur. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip keberhasilan Rasulullah SAW. Dua faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan Islam di zaman beliau adalah konsistensi etika dan adanya uswah dan qudwah. Adapun yang pertama, konsistensi etika. A. Tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan. B. Tidak mencela sesembahan lawan. C. Tidak melakukan kompromi dalam masalah agama. D. Tidak memungut imbalan. E. Tidak melakukan diskriminasi sosial. F. Tidak mengawani pelaku maksiat. G. Tidak menyampaikan hal yang tidak diketahui. Yang kedua, adanya uswah dan qudwah. A. Uswah atau keteladanan Nabi. Al-Quran belum dapat merubah masyarakat dari buruk menjadi baik. Karenanya, di samping menurunkan Al-Quran, Allah juga menurunkan Nabi untuk menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Qudwah atau kecenderungan manusia untuk mencontoh. Sebuah teori mengatakan bahwa sebenarnya manusia lebih cenderung mencontoh seseorang yang dianggap idola bagi mereka daripada menerapkan ajaran yang termaktub dalam buku. Dalam pendekatan taklim, Nabi SAW selalu tinggal bersama sahabatnya. Oleh karena itu, beliau memang biasa berkhutbah dan berpidato, namun beliau bukan seorang orator yang didengarkan karena kepiawaiannya dalam berpidato, tetapi karena semata beliau adalah seorang nabi dan rasul. Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam bukunya memberikan 10 prinsip tarbiyah Islamiyah yang dapat dijadikan sebagai strategi, metode, atau teknik untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Hal tersebut dapat dirangkumkan sebagai berikut. Pertama, memberikan keteladanan. Kedua, mengikat hasil sebelum menjelaskan atau kompetensi psikologi. Yang ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban. Yang keempat, bertahap dalam pembebanan. Yang kelima, memudahkan bukan menyulitkan. Yang keenam, masalah pokok sebelum masalah yang kecil. Yang ketujuh, membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Yang kedelapan, memberi pemahaman bukan mendikte.
Yang ke-9, mendidik bukan menelanjangi. Yang ke-10, muridnya guru bukan muridnya buku. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.